Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Riasa TV, pemirsa Riasa TV dimanapun Anda berada, salam hangat, berjumpa lagi dengan kami dalam acara Pokari, Podcast Riasa TV. Di podcast yang pertama ini, kita sudah kedatangan tamu, yaitu beliau Bapak Mardi. Pak Mardi sehat, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat. Ya. Kita akan bincang-bincang dengan beliau mengenai keseharian dan kisah perjalanan hidup beliau dari zaman dulu sebelum tinggal di pesantren Al-Fatah ini sampai sekarang. Ya. Mas Mardi, kalau boleh tahu kegiatannya sekarang ngapain aja nih Mas? Untuk saat ini kita diperbantukan di Mahat Al-Fatah, yaitu sebagai keamanan yang lebih populer security. Sebagai security kegiatan sehari-hari. Iya. Oke. Untuk namanya sendiri, nama lengkapnya Mardi saja atau ada Mardi Iksan atau siapa? Sebenarnya Mardi saja. Oh Mardi, ya. Oh gitu ya. Mardi ya, Mardi. Asalnya dari mana Mas? Aslinya Mas? Kalau asal kita dari Jawa Tengah, Bang Firman, yang tepatnya di Desa Pakisan, Cawas, Klaten ya, Klaten, Jawa ya. Tengah, Surakarta. Gitu. Kemudian untuk saat ini usia sudah berapa Mas Mardi? Kalau usia sudah kepala 4 ya, mendekati 5. Oh kepala 4 ya? 48 lah tepatnya, insya Allah. 48, ya. Tapi kelihatannya masih 35-an. Alhamdulillah. Ya. Nah Mas Mardi, ini juga saya ngelihat dari datanya juga katanya dulu dikenalnya Mardi Tato nih. Nah boleh dijelasin nih Mardi Tato maksudnya hanya panggilan atau memang dulu punya tato atau gimana? Coba bisa dijelasin. Baik, jadi panggilan tato itu memang dulu ya disebut oleh kawan-kawan kita karena memang saat itu terus terang kita memang bergambar ya, artinya ditato ya, walaupun tidak banyak. Nah dari situ anak-anak kawan-kawan kita itu memanggil dengan Mardi Tato yang gitu. Di samping itu juga masih ada beberapa panggilan lagi. Apa ya, tuh? Ya seperti Dul ya. Kemudian Gondrong karena dulu rambut saya memang panjang, jadi dipanggilnya Gondrong, Dul dan Tato. Tapi lebih tenarnya Tato. Mardi Tato Ya. gitu. Nah dia emang keseharian dulu itu waktu masih gondrong, waktu masih tato memang punya kebiasaan keseharian yang seperti apa sih? Tapi maksud saya dulunya kan latar belakangnya seperti itu ya. Yeah. Tapi sekarang kan kelihatannya nih sudah beda nih, gitu kan? Yeah. Sudah ibaratnya lebih rapi, lebih berwibawa, kemudian lebih beda mungkin seperti dulu. Nah boleh diceritain Mas, mungkin kisah perjalanan dari dulu masih bertato, masih gondrong sampai sekarang seperti ini, bisa diceritain singkat gitu. Jadi gini Bang Firman ya, kita juga tidak berbeda jauh dengan orang lain ya, masa-masa kecil kita ya, kemudian bertahap ke dewasa sama ya, seperti orang kampung dulu ya, sering bantu orang tua ya, sekolah sebagaimana biasa ya, proses nakal dan lain sebagainya itu memang sama seperti orang-orang pada umumnya. Nah memang saat itu ya sambil diminum nih santai aja. Oh baik. Sebelah. Jadi memang kita dulu ya di kampung itu tergolong anak yang memang beda dengan saudara-saudara sekandung kita. Artinya apa? Dari sifat ya. Kita memang agak beda karena pertama kita anak bungsu. Tentunya kalau di Jawa itu tradisi adat anak bungsu itu disayang betul sama orang tua. Sehingga hal itu membuat kita seperti apa ya, merasa dilebihkan dari saudara saya yang lain. Nah kemudian seiring waktu ya kita juga seperti halnya dengan anak-anak lain bermain bola dan sebagainya. Nah dari awal itulah kemudian ya sebagai seorang yang hidup di kampung tentunya punya cita-cita setelah lulus ya merantau, kira-kira gitu tradisi di kampung. Nah dari itulah kita mencoba merantau ya setelah lulus dari sekolah menengah atau SMA waktu itu 92. Nah kemudian kita langsung merantau ke Jakarta waktu itu. Nah, di Jakartanya mana? Jakarta waktu itu di daerah Jakarta Timur, yaitu masih ingat betul saya di Jembatan Buah ya, Ciracas, di depan pabrik Kongguan. Nah di situ. Nah di situ berkumpul dengan memang rata-rata asalnya satu kampung.
Jadi tradisi orang merantau itu yang senior katakanlah itu membawa yang Junior. mungkin tetangganya junior untuk ya merubah juga. nasib mencoba nasib di Jakarta itu. Nah di Jakarta pun kita memang ya kita nggak tahu nasib orang ya, pengennya bekerja tapi ternyata kita agak beda waktu dengan yang lain. Secara pergaulan ya, walaupun waktu itu sangat terbatas pergaulannya, masih di sekitaran Jakarta situ ya. Tentunya kita waktu itu juga mencoba ya mencari kerja, tapi di Jakarta itu belum bernasib baik, artinya belum mendapat kerja seperti niat awal kita. Nah kemudian baru kita ini Bang Firman ke Cilengsi. Nah kebetulan kan kakak kandung saya ya itu kerja di daerah Cilengsi saat itu, yaitu di Kampung Pasir Angin. Itu awal-awal merapat ke Awal-awal Cilengsi itu kerja ya. dari Tahun berapa kampung itu seingat saya setelah lulus ya 92. Kenapa saya sampai ke pesantren, memang awalnya waktu itu dari Jakarta kemudian ikut ke kakak yang sini. Nah kebetulan kita langsung melamar di satu perusahaan yang sekarang PT Philip ya, itu diterima, yaitu PT Pedengmas. Di situ selama menjadi karyawan itulah kita kemudian bergaul dengan masyarakat sekitar ya. Kita dulu Sebagai apa dulu di situ? sebagai bagian produksi. Oh, produksi. Ya. Nah, bagian produksi pun ada masalah. Kita sering bersitegang dengan tenaga ahli Korea waktu itu, Mr. Han itu waktu itu. Bahkan sampai saya coba memukul dia. Akhirnya saya dimutasi ke bagian security. Karena dulu kebiasaannya masih itu ya. Iya, masih masih kebiasaan zaman dulu. Ya. Nah, ya, di lingkungan Pasir Angin lah itulah kita mengenal banyak kawan ya, terutama yang sangat akrab sekali yang sekarang menjadi RT ya, Pak RT Jumli. Nah itu sahabat Soib Batul ya, kemana saja dia kita pengen main dia selalu menemani ya. Jadi kita bergaul sampai Setu ya, Cipenjo dan sebagainya itu ya bersama itu Kang Jumli itu yang sekarang ya. RT itu ya. Tapi itu artinya masih dalam masa transisi kali ya. Iya. Dari zaman dulu kebiasaan di Iya. Ciracas, terus tinggal di sini mulai kerja itu kan. Iya. Nah, mulai kerja tapi belum masuk ke pesantren tuh. Belum baik. Nah, jadi selama di Pasir Angin ini, nah itu kita namanya orang rantau waktu itu in the coast ya. Nah, dari situlah di tempat kos itulah karena kita dulu berpenampilan gondrong gitu ya. Nah ada beberapa anak pesantren yang main ke tempat kontrakan kita ya, dengan membawa gitar ya. Waktu itu kalau nggak salah Kang Ade Aceng ya, Aceng ya. Terus kemudian ada Mang Jurup waktu ya, Jurup. Kemudian ada Lidin tuh ya, Lidin Ahmad Lidin lah. Nah putra Al-Yarham Ustaz Haji Muslim. Nah dari situlah kita kemudian mengenal ya orang-orang pesantren. Nah, bisa saya bilang sekarang saya mulai mengenal orang baik, gitu Bang Firman. Mulai mengenal orang baik, betul. Jadi mereka secara tidak langsung ya, saya dulu tipe saya orangnya curiga, tidak mempercayai siapapun, karena saya memang terkondisikan di jalan ya. Jadi tidak pernah gampang percaya, betul seperti itu. Nah, kemudian kita dari sikapnya mereka, ada salah satu memang ya setiap mau masuk waktu sholat azan tuh ada yang pulang dulu lah, saya mau ke ini dulu gitu ya. Nah, itu diantaranya ada santri juga waktu itu kalau nggak salah ya. Jadi dari situlah saya mulai melihat, oh ternyata seperti ini gitu kan. Jadi waktunya azan dia pamit dulu. Mungkin sholat ke masjid mungkin ya. Betul. Iya. Nah dari perjalanan itu mulai mengenal tuh kemudian apa yang membuat Mas Mardi sendiri, momentum seperti apa yang membuat Mas Mardi sehingga ingin bener-bener merubah kehidupan yang lama ke kehidupan yang seperti sekarang ini? Boleh diceritain? Jadi waktu itu saya kebetulan sakit di kontrakan. Nah saat itu Allahyarham Ustadz Haji Muslim waktu itu melalui putranya Nas ya, saya sangat akrab dengan Nas waktu itu, termasuk mungkin Bang Firman waktu seangkatan ya. Nah, dari situ saya waktu itu sakit, kemudian mungkin lewat Nasrullah itu mungkin laporan ke bapaknya. Jadi waktu itu Ustadz Haji datang ke kontrakan dengan membawa rantang ya, waktu itu
membawakan nasi ya. Saya ingat betul tuh lauknya dadar ceplok gitu, dadar telur. Nah, kemudian pakai mangkok kerak yang legendaris tuh. Iya, iya. Nah, itu Rantang yang rantang betul. Jadi itu kekotrakan beliau itu Alijaram itu. Nah, dari situ beliau menasihatkan kepada saya pribadi ya. Waktu itu pertama tuh yang ini ditanya adalah Mati suka sholat nggak, seperti itu kan. Saya jawab, aduh, saya juga malu, bingung kan, buru-buru sholat kan gitu ya. Masya Allah. Ya, semoga aja pahalanya mengalir kepada beliau. Amin. Jadi dari beliau lah Ustadz Haji Muslim itulah akhirnya ya kita merasa, oh ternyata saya ini ada yang memperhatiin. Yang tadinya saya hidup liar ya, yang tentunya berpikiran tidak punya siapa-siapa gitu, hanya sebatas mungkin kawan di saat kita lagi kumpul, kemudian ya maaf ya kita dulu terbiasa dengan mabuk-mabukan ya, bahkan sampai mengenal obat dan sebagainya ya. Nah, dari situ kita kemudian ada sentuhan sedikit ya, oh ternyata masih ada yang perhatian ke saya gitu. Nah kemudian beliau menyarankan sholat sih memang waktu itu ya gitu. Nah, terus pada saat disuruh sholat itu langsung sholat atau sempat ada Enggak. obrolan dulu tuh? Enggak. Belum ya? Enggak. Jadi belum. Ngeles dulu ya, ngeles dulu ya? Oh ya, dari situ saya ke ini waktu itu Jurup ya. Saya coba kok kalau sholat tuh pakai baju putih itu ya. Saya belum tahu kalau itu baju koko. Nah, jadi tahunya baju untuk sholat aja gitu. Nah, sampai kemudian saya sama Jurup itu dikasih baju koko. Nah, baru saya waktu itu belajar sholat lah. Sholat dari situ. Jadi dari Jurup itu ya, saya kemudian belajar sholat. Dikontrakan tuh masih ya? Iya, masih dikontrakan. Belum ke masjid belum ya. Itu momentumnya pas tadi ketika sakit ya, diurusin sama ada perhatian terus dari Ustadz Haji. dianterin dari Betul. nasi itu ya. Iya. Itu yang benar-benar menyentuh mungkin ya. Iya, betul. Oke. Nah, Mas Fardi, dari situ perjalanan Mas Fardi sampai sekarang nih, ketika sudah mulai mengenal sholat, belajar sholat tuh siapa yang ngajarin? Waktu itu terus terang yang lebih intensif tuh Nas ya. Nas walaupun beda umur jauh, tapi dia sangat dekat dan waktu itu saya kenal Nas tuh orangnya lucu gitu, santri ya. Dan dia kayaknya waktu itu kalau nggak salah dia suka cukur tuh. Saya sempat minta cukur sama dia, cukur. Bisa nyukur ya? Ya, dari situ saya coba belajar. Nah, kemudian Jumatan pertama itu saya dengan malu-malu Bang Firman karena rambut panjang kan waktu itu. Masih jadi gondrong, jadi pusat perhatian orang pesantren waktu itu. Itu pertama kali masuk ke masjid pesantren. Iya, itu udah salah tingkah itu. Jadi ya merasa karena rambut masih panjang ya waktu itu. Ya, itu seperti itu. Itu pertama kali sholat Jumat di masjid pesantren. Ya, di masjid pesantren. Nah, dari situ kan otomatis banyak belajar dong ya? Iya. Belajar. Nah, itu ada guru khusus apa Nas tadi yang ngajarin atau memang dengerin tausiah di taklim atau gimana sampai akhirnya memahami betul jamaah sampai akhirnya baiat jamaah muslimin itu gimana? Ya emang waktu itu kita awalnya ya itu mengenal lebih dekat ke anak-anak ya, seperti Juhru dan Ali Aceng ya atau si Dede Aceng itu. Nah, dari situ mereka sedikit ya secara tidak langsung mengajari lah. Ini loh seperti ini loh anunya bacaannya gitu. Nah, dari situ kita coba bahkan waktu itu saya minta buku ini tata cara sholat waktu. Ya seperti itu. Jadi diajarin sama kawan dekat sampai sambil baca buku gitu. Iya, baca buku terus kemudian ya sering mendengarkan ceramah ya kalau lagi subuh itu sering seperti itu. Sampai akhirnya di gondrongnya dicukur habis. Itu kapan tuh? Waktu itu ya kalau nggak salah saat mau kerja. Mau kerja. Itu kan otomatis tuntutan perusahaan ya harus rapi. Cuma waktu itu saya belum sampai habis, hanya sebatas telinga gitu, masih agak panjang. Nah, dari situ kemudian kita masuk kerja di perusahaan itu selama 3 tahun ya. 3 tahun itu di PT Jaket ya, produksi jaket padding di yang sekarang Philip ya, selama 3 tahun. Nah, tapi juga karena waktu itu tidak seperti orang-orang merantau yang lainnya ya, nyari uang dikumpulkan kemudian bisa dikirim ke kampung atau membeli apa. Kalau kita dulu
gajian sebulan ya habis saat itu juga. Sehari Ya habis. larinya untuk foya-foya ya, untuk mabuk dan sebagainya, menraktir kawan kan Iya, gitu. iya. Jadi tidak seperti yang lain bisa terkumpul, bisa ngirim ke kampung dan sebagainya. Jadi hanya buat kesenangan pribadi. Kesenangan dan pribadi. Ya, kawan-kawan. prinsip kita waktu itu habis besok cari lagi. Oh. Iya, iya, iya. Oke Mas, ini katanya kan ada smart di tato, ada tatonya tuh. Nah dulu sempat katanya mau menghilangkan tato gitu. Iya. Nah itu caranya gimana tuh? Ya, untuk tato memang waktu itu ada yang banyak bicara, terus kemudian dengar ya bahwa kalau orang sholat itu tidak diterima karena ada tatonya, karena menghalangi wudhu dan sebagainya. Nah itu yang bikin sempat kita agak ragu-ragu ya. Kenapa saya bertato kalau sholat kan nggak diterima. Nah itu waktu itu sempat mengganggu juga ya. Tapi kemudian saya coba daripada sholat saya nggak diterima, lebih baik saya hapus atau. Nah memang waktu itu ada nggak banyak, 2 gambar ya kita hapus, yang satu kita hapus pakai setrika. Pakai setrika? Ya, yang kedua Sendiri atau sama kawan? minta tolong. Tolong. Ya, yang kedua ini pakai obat ya, itu yang membantu dalam proses penghapusan itu nas ya, nas itu sampai itu. Bang Firman kalau membuat tato itu nggak terlalu sakit, tapi menghapusnya itu lebih sakit. Menghapusnya Ya, karena dengan obat itu kan obat sebelum habis, kalau terlalu banyak itu memakan daging kita. Jadi hingga nanti timbulnya daging ngembang ya. Tapi kalau sedikit tidak, memang lebih sakit menghapusnya. Lebih sulit. Ya lebih sakit. Itu karena kita coba biar saingan sungguh-sungguh supaya sholat saya diterima gitu kan. Ada keraguan. Tapi kemudian Allah Jaram Sataji justru memarahi saya waktu saya, kenapa mati kok anunya ada lihatan ini kan kelihatan ya. Itu ini ngapus ini tato. Kenapa saya justru beliau marah? Kenapa kamu menjolimi diri kamu sendiri lagi? Ya. Kalau kamu tobat, insya Allah pengampun seperti itu. Ya. Itu pelajaran yang didapat dari Allah Yarham Sataji Muslim. Ya. Baik, Mas Mardi, terima kasih banyak nih atas waktunya. Kita udah ngobrol panjang lebar, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Amin, insyaallah. Karena saya juga dapat informasi katanya Mas Mardi juga kan pernah ikut dalam, semenjak sudah berubah jadi lebih baik ini, semenjak banyak ikut kegiatan di pesantren ini juga katanya kan sering ikut kegiatan kemanusiaan. Iya betul. Iya. Mungkin nanti bisa kita obrolin di lain waktu ya. Kalau misalnya nanti ada kesempatan lagi, kita bisa ngobrol lagi di lain waktu. Insya Allah. Sementara kita cukup sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi. Insya Allah. Baik, pemirsa Riasah TV, demikian bincang-bincang kita obrolan itu dengan Mas Mardi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa memberikan nilai manfaat buat kita semua. Terima kasih, jazakallah atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.